Pekan ini, sejumlah kegiatan telah dilakukan KPK, baik pencegahan, penindakan, dan kelembagaan. Berikut rangkumannya dalam KPK 24 jam. Dewan Pengawas KPK telah menyidangkan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku yang dilakukan oleh insan komisi atas nama Saudari LPS. Sidang etik diketuai oleh Ketua Dewan Pengawas Tumpak Hatorangan Panggabean dengan dua anggota Majelis Etik Albertina Ho dan Harjono yang dilakukan secara terbuka dan dibuka untuk umum. Majelis Sidang Etik telah memutuskan bahwa terperiksa terbukti secara sah telah menyalahgunakan pengaruhnya untuk kepentingan pribadi dan berhubungan dengan pihak lain yang perkaranya sedang ditangani oleh KPK. Perbuatan tersebut termasuk pelanggaran berat, sehingga Dewan Pengawas KPK menjatuhkan sanksi berat berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40% selama 12 bulan. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 22 orang tersangka dalam kegiatan tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi terkait seleksi jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021. Dari 22 orang tersebut diantaranya adalah PTS selaku Bupati Probolinggo periode 2013 sampai 2018 dan periode 2019 sampai 2024 serta HA selaku anggota DPR RI periode 2014 sampai 2019 dan 2019 sampai 2024 dan pernah menjabat sebagai Bupati Probolinggo selama 2 periode yang merupakan suami PTS. Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa tersebut, maka akan diisi oleh penjabat kepala desa yang berasal dari para ASN di Pemkab Probolinggo dan untuk pengusulannya dilakukan melalui camat. Selain itu ada persyaratan khusus di mana usulan nama para pejabat kepala desa harus mendapat persetujuan HA dalam bentuk paraf pada nota dinas pengusulan nama sebagai representasi dari PTS. Dan para calon pejabat kepala desa juga diwajibkan memberikan dan menyetorkan sejumlah uang. Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar donor plasma konvalesen bagi insan KPK. Pelaksanaan donor ini merupakan kerjasama KPK dengan Palang Merah Indonesia DKI Jakarta. Sekretaris Jenderal KPK Cahya Hareva menyebutkan, donor plasma konvalesen di lingkungan KPK merupakan bentuk rasa peduli untuk membantu sesama manusia terutama bagi orang yang sedang melawan virus COVID-19. Menurut Cahya, kegiatan donor plasma ini juga merupakan implementasi dari salah satu 9 nilai anti korupsi, yaitu peduli, serta merupakan wujud dari semboyan bangga melayani bangsa. Komisi Pemberantasan Korupsi menahan tersangka AY, swasta, dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan pengerjaan jasa konsultasi di Perum Jasa Tirta II tahun 2017. AY sebagai pelaksana pengadaan pekerjaan pengembangan SDM dan strategi korporat menggunakan bendera 2 perusahaan dengan pemberian komitmen fee. Selain itu, diduga adanya pencantuman nama para ahli dalam kontrak pekerjaan hanya dipinjam sebagai formalitas untuk memenuhi administrasi lelang. Akibat perbuatan tersangka diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah sekitar 3,6 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi pada proyek multi-years peningkatan jalan lingkar Pulau Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, tahun anggaran 2013 sampai 2015. 3 tersangka tersebut adalah DH, Project Manager PT Wika Persero, FT, Staf Pemasaran PT Wika, dan TAK, PPK. DH dan TAK dalam proses pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan lingkar Bukit Pulau Bengkalis berperan aktif dalam memanipulasi penyusunan berbagai dokumen proyek seolah telah selesai dikerjakan 100%. Akibat perbuatan para tersangka diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah sekitar 129 miliar rupiah dari nilai proyek sebesar 359 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan BS Bupati Banjarnegara periode 2017 sampai 2022 dan KA swasta sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di pemerintah Kabupaten Banjarnegara tahun 2017 sampai 2018. BS berperan aktif dengan ikut langsung dalam pelaksanaan pelelangan pekerjaan infrastruktur, diantaranya membagi paket pekerjaan dinas PUPR, mengikut sertakan perusahaan milik keluarganya, dan mengatur pemenang lelang.
KA sebagai orang kepercayaan BS selalu dipantau serta diarahkan oleh BS saat melakukan pengaturan pembagian paket pekerjaan yang nantinya akan dikerjakan oleh perusahaan milik BS yang tergabung dalam grup BM. Diduga BS telah menerima komitmen fee atas berbagai pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara, sekitar sejumlah 2,1 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penahanan terhadap 17 orang tersangka dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021. Sebelumnya KPK telah menetapkan 17 orang tersebut bersama 5 orang lainnya sebagai tersangka pada 31 Agustus 2021. Demikian kegiatan pencegahan penindakan dan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terangkum dalam KPK 24 jam. Salam anti korupsi.